Sahabat mulia Syarif yang dirahmati Allah, kembali dengan kisah Nabi Daud alaihissalam. Tonton sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Daud alaihissalam, beliau dikenal sebagai sosok panutan yang disiplin di lingkungan keluarga. Nabi Daud alaihissalam membagi waktu sehari-harinya menjadi 4 bagian, yaitu untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, untuk beribadah di mihrab, untuk pengadilan, dan untuk berkumpul kepada keluarga. Nabi Daud alaihissalam berasal dari garis keturunan Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam juga termasuk dalam nabi-nabi yang wajib diketahui oleh semua umat Islam. Nabi Daud alaihissalam dilahirkan dari rahim Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan begitu masih dari keturunan Nabi Ishak. Nabi Daud alaihissalam wafat pada usia 100 tahun. Uniknya, soal usia Nabi Daud alaihissalam adalah adanya penambahan umur. Pada awalnya umur Nabi Daud tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah sampai 60 tahun saja. Namun Nabi Adam alaihissalam mengibahkan umurnya ke Nabi Daud. Jadilah ia wafat pada usia 100 tahun. Sebagai orang yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan Nabi Daud alaihissalam jauh dari kemaksiatan. Beliau Nabi Daud alaihissalam gemar mengikuti kajian bersama Bani Israel, lalu beribadah di mihrab. Nabi Daud alaihissalam hidup di kota Bethlehem yang dipimpin oleh seorang raja bernama Talut. Raja Talut ini nantinya akan digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam berkat kecerdikannya melawan musuh, yakni Raja Jalut. Berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud alaihissalam mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walaupun usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya, waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang, yaitu Sami'un, untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Sami'un segera mengabarkan pada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Talut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud alaihissalam. Tapi sayangnya Nabi Daud alaihissalam masih terlalu muda untuk ikut berperang, sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud alaihissalam belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh mengembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Ketika Nabi Daud alaihissalam mengantarkan susu kepada kakaknya, Sami'un melihatnya. Sami'un yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam adalah orangnya. Jadilah Sami'un mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul Sami'un, mengangkat Nabi Daud alaihissalam jadi salah satu tentara. Nabi Daud alaihissalam pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Mungkin terdengar remeh, tapi memang begitulah kejadian Nabi Daud alaihissalam selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut. Dengan kecerdasannya, akalnya saat melawan Raja Jalut, alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap, sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut, apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi, besar, dan ditakuti oleh lawannya. Daud alaihissalam membuktikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut, akhirnya makin terdesak. Nabi Daud alaihissalam melihat itu, akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Namun Daud alaihissalam memberanikan diri lawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam hanya bertapel
dengan tubuh kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah, ketika Nabi Daud alaihissalam melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud alaihissalam. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh, lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Jalut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud alaihissalam yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Jadi pertama-tama Nabi Daud alaihissalam setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat jadi panglima tempur. Jadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut. Selama menjadi panglima tempur Israel, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel. Ia mampu memukul mundur musuh, namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam didapuk menjadi raja. Setelah drama perpecahan, dua kubu adalah yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian Nabi Daud alaihissalam terlihat menyelesaikan sebuah perselisihan di mana ia dapat berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras bagai batuan. Nabi Daud alaihissalam melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud alaihissalam diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Daud alaihissalam untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggal Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Selanjutnya Nabi Daud alaihissalam juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud alaihissalam. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud alaihissalam secara fisik mampu menekukkan besi tanpa harus memakai alat manas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya, padahal biasanya harus dipanaskan lewat pembakaran api. Genap berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Hak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara urutan kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam menggunakan bahasa Qibti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surat Al-Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105 dan Saba ayat 10. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian Mazmur yang didendangkan oleh Nabi Daud. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah, kemuliaan Allah,
seperti dinyatakan alam hukuman Allah, hingga kemuliaan Mesias yang akan datang, yakni kehadiran Nabi Muhammad. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membuat Nabi Daud alaihissalam memahami kitab Zabur dengan baik. Saking cerdasnya Nabi Daud alaihissalam merampungkan bacaan dalam Zabur di atas kuda pelananya. Kecerdasan Nabi Daud alaihissalam diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud alaihissalam, puasa Nabi Daud alaihissalam yang sehari puasa sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Daud. Amalan puasa Nabi Daud alaihissalam dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW.